Halo teman-teman, di sini kami dari anggota kelompok 6 akan membahas mengenai glikolisis. Nah, pada pembahasan materi mengenai glikolisis, kami akan menjelaskan tentang tahap-tahap glikolisis. Tahap pertama pada glikolisis adalah fosforilasi glukosa menjadi glukosa 6-fosfat. Proses ini membutuhkan energi atau mengkonsumsi energi berupa 1 ATP. Dengan proses ini, muatan negatif gugus fosfat akan mencegah gula fosfat yang keluar melewati membran plasma sehingga menyimpan glukosa di dalam sel. Tahap kedua pada glikolisis yaitu isomerase menghasilkan fruktosa 6-fosfat. Di dalam larutan, terjadi perubahan reversibel antara bentuk cincin tertutup glukosa dengan bentuk cincin terbuka. Selain itu, terjadi pula proses isomerisasi molekul cincin terbuka glukosa dari glukosa 6-fosfat atau gula aldosa menjadi fruktosa 6-fosfat atau gula ketosa. Proses isomerisasi terjadi karena pergerakan atom oksigen karbonil dari karbon urutan nomor 1 ke nomor 2. Isomerisasi glukosa menjadi fruktosa ini difasilitasi oleh enzim fosfoglukosa isomerase. Pada tahap ketiga dalam glikolisis yaitu fosforilasi menghasilkan 1,6 bifosfat. Pada tahap ini terjadi penambahan gugus fosfat atau fosforilasi. Gugus fosfat ditambahkan di gugus hidroksil pada karbon posisi 1. Hasilnya adalah fruktosa 1,6 bifosfat yang siap dipecah menjadi 2 molekul gula fosfat dengan 3 atom karbon. Proses fosforilasi kedua ini dikatalisasi oleh enzim fosfofruktokinase. Tahap keempat pada glikolisis yaitu pembelahan fruktosa 1,6 bifosfat menjadi gliseraldehid 3-fosfat dan dihidroaseton fosfat. Pada tahap keempat terjadi pembelahan molekul gula 6 karbon atau fruktosa 1,6 bifosfat menjadi 2 molekul gula dengan 3 atom karbon gliseraldehid 3-fosfat dan dihidroaseton fosfat. Hanya gliseraldehid 3-fosfat saja yang dapat meneruskan proses glikolisis. Adapun dihidroaseton fosfat akan diubah terlebih dahulu menjadi gliseraldehid 3-fosfat. Pada tahap kelima glikolisis ada isomerasi dihidroaseton fosfat menjadi gliseraldehid 3-fosfat. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa hanya gliseraldehid 3-fosfat saja yang dapat meneruskan proses glikolisis. Tahapan kelima ada proses isomerisasi dihidroaseton fosfat menjadi gliseraldehid 3-fosfat. Tahap keenam pada glikolisis yaitu ada oksidasi gliseraldehid 3-fosfat menjadi 1,3 bis-fosfoglycerat. Pada tahap keenam, gliseraldehid 3-fosfat akan dioksidasi menghasilkan 1,3 bis-fosfoglycerat dan NADH. Tahap ketujuh pada glikolisis yaitu ATP dihasilkan dari 1,3 bis-fosfoglycerat. Molekul yang terbentuk berupa 1,3 bis-fosfoglycerat merupakan molekul anhidrida dengan fosfat berenergi tinggi. Molekul ini kemudian akan mentransfer 1 molekul fosfat energi tinggi ke ADP menghasilkan ATP. Tahap ke-8 pada glikolisis yaitu ada perubahan 3 fosfoglycerat menjadi 2 fosfoglycerat. Sisa molekul fosfat memiliki energi yang relatif lebih rendah. Pada tahap ke-8 ini, fosfat sisa ini kemudian dipindahkan dari posisi atom karbon nomor 3 ke nomor 2 sehingga terbentuk 2 fosfoglycerat. Tahap ke-9 pada glikolisis adalah kondensasi 2 fosfoglycerat menjadi fosfoenol pirufat. Pada tahap ini kembali dihasilkan molekul berenergi tinggi. Prosesnya adalah dengan menghilangkan molekul air atau reaksi kondensasi sehingga menghasilkan ikatan enol fosfat berenergi tinggi. Tahap ke-10 pada glikolisis yaitu produksi ATP dan produk akhir pirufat. Tahap ke-10 adalah reaksi final, kembali menghasilkan ATP dengan mentransferkan gugus fosfat ke molekul ADP. Pada proses ini juga menghasilkan produk akhir glikolisis berupa pirufat. Nah, selanjutnya kami akan memaparkan
Dari uraian reaksi glikolisis di atas, jelas bahwa untuk setiap satu molekul glukosa akan menghasilkan 2 molekul pirufat, 4 molekul ATP, dan 2 molekul NADH. Namun dikarenakan pada awal membutuhkan 2 ATP, sehingga secara total proses glikolisis menghasilkan 2 ATP, 2 NADH, dan 2 pirufat.